Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Lalu kita lihat nih keterlibatan apa yang dilakukan oleh bapaknya Eki gitu, Ibtu Rudiana gitu. Dan bagaimana bisa terjadi ketika anaknya meninggal 2016 pada Agustus, lalu beberapa bulan kemudian beliau mendapatkan rekomendasi sepertinya ya menjadi seorang perwira, naik jabatan gitu. Itu juga harus diusut. Sebenarnya itu clue sih, clue yang paling jelas sebenarnya. Ada apa di belakang itu? Karena ini sesuatu yang memang terjadi dan bukan saya mengada-ada gitu. Kan kalau kita menganalisa itu kan dari berbagai sudut pandang, maka saya melihatnya dari situ dulu. Dari ada apa, lalu dia dapat jabatan, dapat penghargaan, itu kenapa? Kenapa dia diam saja 8 tahun ini dan baru bersuara sekarang dan menyuruh masyarakat Indonesia untuk bungkam? Ada apa gitu. Bahkan ada rumor, bukan rumor, baru-baru aja ada berita beberapa jam yang lalu itu katanya banyak pihak yang menginginkan untuk bapaknya Eki ini dicopot jabatannya begitu. Artinya kan tidak mungkin dari semua opini itu tercetuslah bahwasannya jabatannya harus dicopot. Ada apa? Seharusnya memang ayah dari almarhum yang notabene anaknya adalah salah satu korban menjadi salah satu terperiksa, karena pastilah memiliki informasi-informasi terkait peristiwa tersebut. Maka tidak kaget rasanya bila pengacara kelas Hotman Paris menginginkan untuk bertemu dengan ayah almarhum. Dan pasti pengacara tersebut, dalam artian Hotman Paris, memiliki tujuan tertentu untuk menggali informasi terkait peristiwa tersebut. Namun entah mengapa memang tidak ada indikasi pertemuan tersebut bisa dilakukan. Ya, walaupun aku mendapatkan sedikit informasi, tapi ya intinya sih indikasinya agak sulit itu untuk terjadi, meskipun bukan hal yang mustahil kawan. Ya, karena rasanya hampir setiap orang hanya berfokus kepada 8 terpidana meski satu sudah keluar dari kotak Pandora. Berfokus kepada ketiga DPO dan orang berfokus pula pada Linda, namun melupakan sosok ayah dari almarhum yang juga patut disoroti dan patut juga dicari informasinya. Ya, bahkan selain ayah dari almarhum yang harus juga digali informasinya, ada sosok lain yang juga mengetahui terkait peristiwa tersebut. Ya, kurang lebih ada 2-3 sosok yang juga teman dekat korban, yang juga mengenal para pelaku, bahkan mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, yang patut disoroti kawan. Ya, lalu mengapa teman korban tersebut yang kurang lebih jumlahnya 2-3 orang tersebut tidak pernah bersuara? Mereka mengalami rasa khawatir yang cukup tinggi bila mereka bersuara terkait peristiwa tersebut, karena mereka paham betul yang dihadapi itu siapa dan memiliki resiko yang tidak sedikit, bukan resiko yang kecil pula kawan. Maka yang paling mudah adalah gali informasi dari ayah almarhum, karena tidak mungkin dia tidak mengetahui terkait peristiwa tersebut, dan tidak mungkin pula dia tidak mengetahui siapa saja pelaku yang melakukan tindakan tersebut kepada kedua korban, yang salah satunya adalah anak dari ayah almarhum. Begitu kawan. Sedikit demi sedikit meskipun perlahan sudah terlihat hilal dari peristiwa tersebut kawan. Hanya tinggal kesabaran saja untuk menunggu peristiwa itu terbuka dengan jelas.
baik terkait peristiwa tersebut maupun para pelaku-pelakunya atau yang terlibat terhadap peristiwa tersebut, kawan. Maka mari kita lihat saja. Pengacara Hotman Paris mempertanyakan sikap dari Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang merupakan salah satu korban dari aksi brutal geng motor yang juga menewaskan Vina Cirebon. Hotman mengaku bertanya-tanya mengapa Ibtu Rudiana, yang notabene adalah anggota polisi, seolah tak berkutik mengusut kasus pembunuhan Vina. Imbas viralnya kasus Vina ini, karir ayah Eki pun ikut terancam. Bahkan, ayah Eki diminta tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Tuntutan itu diucapkan oleh Jogi Nainggolan, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu disampaikan oleh Jogi karena ia meyakini bahwa para terpidana kasus Vina merupakan korban salah tangkap. Pada penangkapan itu sendiri, kata Jogi, terdapat campur tangan Ibtu Rudiana yang kala itu menjabat Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Jogi bilang, ada kesalahan prosedur ketika menangkap para pelaku yang kini menjadi terpidana kasus Vina. Sehingga, ia meminta Kapolda Jawa Barat untuk mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya. Banyak yang mengait-ngaitkan bahwa bungkamnya ayah Eki ada kaitannya dengan naiknya jabatan ayah Eki usai kasus anaknya diproses. Warganet banyak menduga ayah Eki menyimpan banyak rahasia di balik kasus meninggalnya Vina dan Eki. Apalagi pekerjaan ayah Eki sebagai polisi yang pasti lebih mudah mendapatkan data terkait kasus tersebut. Namun sayangnya, ayah Eki tak mau membuka komunikasi dengan tim Hotman Paris selaku pengacara dari keluarga Vina. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Ya, sekilas yang ditampilkan adalah lebih ke kedukaannya, kesedihannya, kekecewaannya, karena belum bisa menemukan. Mungkin kalau di sini dia menyalahkan dirinya sendiri sih kalau bisa kita lihat, karena sebagai seorang ayah yang kayaknya nggak berdaya banget buat membantu mencari keadilan buat anaknya. Yang bungkam selama ini itu adalah ayah dari korban Rizky Rudiana. Sebenarnya kan yang disampaikan sama beliau adalah mungkin agar tidak liar ya. Jadi kan itu sesuatu yang dia bilang, karena bagaimanapun juga keluarga nih udah cukup sangat sakit gitu ya. Nah mungkin itu yang dia tekankan. Sedangkan kalau mencari 3 DPO itu kan emang dia sudah lakukan terus kalau dari statementnya beliau gitu ya. Dan memang tentunya sangat berat sekali sebagai orang tua yang harus kehilangan anaknya. Dan itu kan nyata ya. Dan itu juga kehilangannya bukan karena natural cause, tapi kejadian yang sangat menyakitkan gitu, pahit. Nah sebagai orang tua yang harus kehilangan itu semua, saya rasa nggak harus seorang polisi gitu. Kita pun pasti akan mencoba untuk mencari solusi kalau misalkan ada sampai anggota keluarga yang hilang gitu ataupun sampai meninggal dan itu perlakuannya tidak adil gitu. Apalagi kalau sebagai seorang polisi pasti akan sangat sakit sekali, karena ibaratnya kita ini yang seharusnya mampu untuk melindungi dan menjaga banyak orang di luar sana, tapi kenapa sampai anak sendiri nggak bisa dilindungi, itu pasti akan sangat-sangat painful banget. Makanya kita bisa lihat ya sampai dia bawain speech-nya itu sampai nangis segala macam kayak gitu.